Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Berjumpa lagi di renungan pagi Lensa Efata Guntung Payung. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini, mari kita melandasi seluruh kehidupan kita dengan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang boleh kami lalui dari hari lepas hari. Tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Kalau kami boleh ada sampai di hari ini, itu karena kuasa kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh ada dan menyertai kami dari hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau adalah pribadi yang selalu baik dalam kehidupan kami. Untuk itu, buatlah kami untuk hidup sesuai dengan perkataan firman-Mu. Untuk di saat ini, kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu, dan biarlah firman ini menjadi nasihat dan teguran bagi kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Buatlah kami juga bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi penuntun dan pembimbing bagi kami semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Lukas 12 ayat 54 sampai 56, dan fokus ayat perenungan kita dari ayatnya yang ke-56 yang bunyinya demikian. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita di hari ini mengenai tanda selamat. Dan kalau kita memaknai renungan hari ini masih dalam pengajaran Yesus kepada orang banyak dan juga kepada para murid. Pengajaran yang Yesus berikan untuk membuat setiap orang dapat hidup dalam kebenaran firman Allah, serta menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepadanya. Apalagi dalam menjalani hari-hari hidup saat ini. Ada begitu banyak godaan-godaan dunia yang tak mampu kita menolaknya. Bahkan kita sendiri pun dapat terjerumus di dalamnya. Untuk itulah Yesus hadir memberikan nasihat kehidupan bagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan dan kita semuanya, dengan menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini Yesus sedang memberikan pengajaran kepada orang banyak dan para murid. Dan di dalam orang banyak ini ada juga orang-orang Yahudi. Maka itu pengajaran yang diberikan Yesus pada saat itu, atau pasal bacaan kita saat ini tentang menilai zaman, yang diarahkan juga kepada orang-orang Yahudi, di mana Yesus mau menegur, mengingatkan orang-orang Yahudi agar dapat peka terhadap tanda-tanda zaman. Tetapi mereka sendiri tidak mendengarkan ajaran tersebut. Dalam pengajaran ini Yesus mau menyatakan bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan. Jadi para murid, orang-orang Yahudi, dan orang banyak yang ada saat itu, mereka diingatkan oleh Yesus bahwa akan ada pertanggungjawaban
atas apa yang telah mereka lakukan semasa hidup mereka. Apalagi kalau dalam semasa hidup mereka gemar menjadi orang-orang munafik. Itu ada dalam ayat perenungan kita, ayat 56. Lalu mereka gemar menjadi orang-orang yang suka memutarbalikkan kebenaran dan tetap hidup di dalam dosa. Maka apa yang dilakukan itu, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Untuk itu bagi Yesus sendiri, kebenaran harus lekat dalam kehidupan seseorang. Dan hal itu harus nampak dalam sikap hidupnya. Hal inilah yang menjadi pesan Yesus kepada semua orang saat itu yang mendengarkan ajarannya, di mana Yesus menginginkan agar kehidupan setiap umat Tuhan haruslah diisi dengan hal-hal yang berkenan di hadapan hadiratnya. Ketika setiap orang atau kita hidup dalam kebenaran yang demikian, maka ada keselamatan yang ia terima. Namun kalau tidak hidup dalam kebenaran yang demikian, maka yang terjadi adalah ketimpangan kemalangan yang akan dialami olehnya. Artinya Tuhan mengadili segala sesuatunya sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Karena itu segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini akan kita pertanggungjawabkan. Selain itu, Tuhan juga melihat segala sesuatu yang diperbuat, yang dilakukan oleh setiap umatnya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman kita saat ini mengajarkan kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, untuk hiduplah dengan takut akan Tuhan, serta setialah dan taatlah untuk hidup dalam kebenaran yang dikehendaki oleh Dia yang punya kehidupan, oleh Tuhan kita. Ingatlah bahwa baik dan benar bukanlah menurut standar atau ukuran kita sebagai manusia. Sekali lagi, apapun yang kita lakukan baik dan benar dalam kehidupan ini bukanlah menurut standar atau ukuran kita sebagai manusia, tapi baik dan benar menurut standar dan ukuran yang berasal daripada Tuhan. Maka itu, dalam menjalani hari-hari hidup yang ada saat ini, marilah saudara-saudariku, lakukanlah hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari jalanilah hari-hari hidup di dalam perkataan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan kita, mari kita satu di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami sampai di hari ini, sehingga kami juga boleh ada dalam perenungan firman di hari ini, dan buatlah kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan perkataan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup jauh daripada dosa dan tidak menjadi orang-orang yang munafik, bahkan suka memutarbalikkan kebenaran. Jauhkanlah semua itu daripada kami, dan biarlah kami boleh memperkatakan hal-hal yang benar, yang sesuai standar dan ukuran daripada Tuhan. Terima kasih bagi Tuhan Yesus, mampukanlah kami semua untuk hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin.